Oke, minggu ini kita akan masuk ke Yakobus pasal keempat. Saudara, tinggal 2 pasal lagi. Senggol kanan kirinya bilang tinggal 2 pasal lagi, yuk semangat, pasti bisa ya. Kita harapkan 2 pasal lagi ini dapat kita selesaikan di bulan Juli ini ya, bulan depan ini saudara ya. Setelah bulan depan, maka congratulations. Kita secara officially sudah selesai bersama-sama membaca dan belajar kitab Yakobus saudara ya. Saya percaya beberapa di antara saudara mungkin ini adalah pertama kalinya dalam hidup saudara. Saudara baca kitab Yakobus dari awal sampai selesai, komplit saudara ya. Oke, ini guyon, ini gak berniat untuk menyindir atau mengintimidasi ya. Nah tapi minggu ini kita sampai ke pasal yang keempat. Hari ini kita akan belajar tentang iman dan konflik. Ya, bagaimana kacamata iman, lensa iman itu memberikan kepada kita sebuah lensa atau kacamata untuk kita tuh melihat dan merenungkan konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama ya baca Yakobus 4 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat yang ganjil. Saya minta saudara untuk bantu saya baca ayat yang genap. Oke? Siap? Mari kita sama-sama baca ya. Yakobus 4 1 sampai 12. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oke, sebelum saya lanjut ya. Saya pengen saudara memperhatikan ada sebuah dinamika yang menarik di ayat ini saudara ya. Ayat ini tuh dimulai dengan keadaannya itu adalah ada sebuah isu yang sifatnya horizontal. Saudara bisa ngeliat itu ya. Masalahnya yang dibuka Yakobus di sini itu adalah adanya perselisihan, ada konflik, ada sengketa di antara kita. Isu horizontal. Tapi saudara lihat nggak bagaimana dinamikanya mulai dari ayat yang ketiga lalu keempat. Itu isu yang tadinya itu horizontal itu menjadi sesuatu itu yang vertikal. Ya kan? Ini kan masalahnya selisih sama sesama kita. Tapi Yakobus bilang, ya itu karena kamu tidak berdoa. Lalu di ayat keempat ditutup dengan ini. Hai kamu orang yang tidak setia. Loh. Tunggu. Apa hubungannya ya? Saya ini selisih sama sesama kita. Sama sesama saya bertikai sama sesama saya. Tapi Yakobus bilang kamu orang yang gak setia. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Aneh ya saudara ya. Bukan permusuhan dengan sesama kita. Tapi lalu diarahkan menjadi sebuah permusuhan dengan Allah. Apa maksudnya? Nah, saya pengen saudara perhatikan baik-baik dinamika ini. Karena memperhatikan dinamika ini sangat penting dalam kita mengerti apa yang akan kita pelajari hari ini. Lanjut, ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 6. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Garis bawahi kata itu ya. 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12. Dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau
sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Oke, ke-12 ayat ini kita akan bagi menjadi 3 bagian yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama kita akan sama-sama lihat apa penyebab konflik dari ayat ke-1 sampai ke-4. Lalu yang kedua kita akan melihat bagaimana cara meresponi konflik menurut Alkitab. Dari ayat 5 sampai 10, baru yang ketiga kita akan lihat implikasinya bagi kehidupan kita saat kita mengerti kebenaran ini di ayat 11 dan 12. Nah, sebelum lanjut saudara, sebelum lanjut introduction dulu. Saya sekali lagi perlu meremind kita akan background dan tema sentral kitab Yakobus. Ya saudara ya. Kalau kita mundur ke beberapa minggu pertama di awal, kita sudah sama-sama belajar. Bahwa kitab Yakobus ini adalah sebuah surat yang ditulis kepada gereja. Yang isinya adalah orang-orang Yahudi. Dan gereja ini hidup di sebuah masa yang begitu sulit. Begitu sukar. Mereka menghadapi penganiayaan yang luar biasa. Ya, nah, apa yang menjadi tema sentral surat Yakobus? Tema sentral surat Yakobus itu berkata seperti ini, disimpulkan di pasal yang kedua. Pada waktu Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi dengan kata lain yang dimaksudkan Yakobus adalah gini, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kalau kita mengaku kita ini memiliki iman, maka iman itu akan membuat perbedaan dan perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa bilang bahwa kita beriman kepada Tuhan dan hidup kita itu sama saja. Nggak bisa saudara. It doesn't work like that. Maka kalau kita mau tahu iman kita yang sebenarnya itu seperti apa. Iman seperti apa yang kita punya. Maka Yakobus berkata iman itu akan dengan sendirinya terbukti dan terlihat lewat perbuatan kita dan kehidupan kita. Nah mungkin saudara tanya sama saya, definisi iman itu apa sih? Definisi iman itu apa? Definisi iman itu kalau saya boleh definisikan dengan sangat simpel adalah satu kata yang kita pakai sebagai judul tema besar kita triwulan ini saudara, yaitu Godfidence. Itu as simple as that. Definisi iman itu adalah kita menaruh kepercayaan kita menaruh pengharapan kita menaruh andalan utama kita itu kepada Tuhan. Nah, jadi pada waktu kita ini bilang bahwa kita ini adalah orang beriman, itu artinya kita menyatakan diri kita sebagai orang-orang itu yang bersandar, berharap penuh, menaruh segala hidup dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, orang yang seperti ini, itu pasti menurut Yakobus, hidupnya itu berbeda. Terima kasih Pastor Yoswandi, pastor yang paling mengasihi dan memperhatikan saya. Setelah Tuhan Yesus dan istri saya pastinya ya. Nah, jadi menurut Yakobus itu dengan kata lain seperti ini. Kalau kita bilang bahwa Yesus itu adalah yang nomor satu. Kalau kita bilang adalah kita ini mengandalkan Tuhan. Kalau kita ini bilang bahwa segala pengharapan kita itu kita taruh pada Tuhan. Itu harus tampak di dalam cara bagaimana kita meresponi apa yang terjadi pada kehidupan kita. Di pasal pertama kita udah belajar ya. Itu akan kelihatan dari cara kita meresponi masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Kita udah belajar itu kan. Itu akan terlihat siapa yang kita andalkan, siapa yang kita tuh harapkan. Itu akan terlihat dari cara kita meresponi ujian kehidupan. Cara kita meresponi penganiayaan. Cara kita meresponi pergumulan hidup. Ya, lalu itu udah kita belajar juga di pasal yang pertama bagian kedua, cara kita melihat kekayaan. Kalau Tuhan yang paling kita andalkan dan Tuhan yang paling kita harapkan, maka definisi kekayaan di dalam kehidupan kita ini juga pasti berbeda, saudara. Bukan uang lagi yang nomor satu. Bukan kekayaan dunia lagi yang nomor satu yang kita andalkan, yang membuat kita merasa aman dan bahagia. Bukan, pasti bukan. Berbeda. Itu di pasal yang kedua juga kita udah belajar akan merubah cara kita melihat orang lain di dalam gereja. Cara kita memperlakukan sesama kita di dalam gereja, kita udah belajar itu. Nah, hari ini di pasal yang keempat ini, kita akan sama-sama belajar bahwa iman kita itu harus membuat perbedaan yang besar dalam cara kita meresponi konflik. Ada seorang teolog, tokoh Kristen yang terkenal namanya Francis Schaeffer. Dia pernah berkata seperti ini, cara kita menangani konflik di antara sesama umat percaya, di dalam gereja, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, harus menarik perhatian orang-orang yang belum percaya. Harus saudara. Nah tapi izinkan saya untuk mengajak kita semua memulai dengan sebuah reflektif dulu ya saudara ya. Kita renungkan dulu sebelum kita lanjut kepada
perenungan firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita mulai dengan sebuah reflektif. Bila kita mengaku sebagai orang beriman, bagaimana selama ini iman kita merubah, membentuk, memimpin cara kita meresponi konflik? Apakah cara kita menangani konflik selama ini lebih baik atau lebih buruk daripada orang yang tidak beriman? Saya mulai dengan pengakuan dosa sendiri, saudara ya. Saudara tahu reflektif ini pertama-tama berlaku bagi saya. Pada saat saya mempersiapkan firman ini menjadi bahan perenungan juga bagi saya. Bagaimana kita meresponi konflik, menangani konflik di rumah kita? Suami istri di sini. Bagaimana kita menangani konflik kita sebagai sepasang suami istri? Apakah menarik perhatian anak-anak kita atau malah mengecewakan anak-anak kita? Bagaimana cara kita menangani konflik di dalam tim pelayanan kita di gereja, saudara? Menarik perhatian orang yang tidak percaya atau malah bikin orang ilfil terhadap gereja? Atau sekarang karena kita hidup di dunia yang sangat digital, segala sesuatunya online, kira-kira orang Kristen sekarang kalau berkonflik di online itu gimana, saudara? Menarik perhatian orang yang tidak percaya atau malah bikin orang yang tidak percaya itu menghina kita dan mempermalukan kita? Kalau saya boleh jujur, saya pengen ajak kita semua hari ini dengan reflektif ini. Mungkin hari ini ada hal-hal yang kita harus bertobat. Mungkin ada hal-hal yang kita harus renungkan ulang dan izinkan untuk firman Tuhan sekali lagi menegur kita, mengkalibrasi hati kita, menata ulang hati kita, khususnya hari ini, pada pagi hari ini, dalam cara kita meresponi dan menangani konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mulai poin yang pertama, saudara ya. Poin yang pertama, penyebab konflik. Saya akan sekali lagi bacakan secara cepat ayat ke-1 sampai ke-4 bagi saudara. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Stop di sini dulu ya saudara. Mungkin saudara akan bilang, oh aman, aman bro, aman pastor, aman ton. Di gereja ini gak ada yang membunuh. Berarti ini bukan tentang kita. Jangan senang dulu saudara ya, karena kita tahu kan standarnya Tuhan Yesus. Kita menyakiti sesama kita aja, kita membenci sesama kita aja. Kita punya perasaan kita gak bisa mengasihi sesama kita, atau kita membenci atau gak suka sama sesama kita aja. Itu sudah masuk definisi membunuh bagi Tuhan Yesus. Kita menfitnah, berfitnah terhadap sesama kita, itu sudah sama-sama membunuh saudara. Jadi ini berlaku buat kita semua. Kamu iri hati, sudah dibahas minggu lalu oleh Pastor Martin dan Pastor Mike, ya. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan pergantian dinamikanya, saudara ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oke, pertama-tama perhatikan di sini bagaimana Yakobus di sini tidak ngajarin kita cara how to solve conflict. Saudara perhatikan enggak? Yakobus sama sekali enggak ngajarin kita caranya untuk dengan cepat menyelesaikan konflik. Nah, kenapa untuk memperhatikan ini itu penting saudara ya? Karena gini saudara, kalau kita boleh jujur, kecenderungan kita pada waktu kita ini menghadapi konflik itu ada dua saudara ya, ada dua. Yang pertama, kalau saudara itu adalah orang seperti saya, maka kecenderungan saudara pada waktu saudara itu menghadapi konflik adalah saudara menghindari konflik tersebut. Ada di sini yang kecenderungannya itu untuk menghindari konflik. Biarin aja deh, gak enak daripada ribut, biarin. Ada saudara, bisa boleh angkat tangannya saudara? Boleh angkat tangannya yang tipe-tipe seperti ini. Biasa tipe sanguin gitu ya saudara ya. Orang yang lemah lembut gitu, oke. Mungkin saudara yang kolerik di tempat ini langsung bilang, iya itu salah itu, gak boleh. Menghindari konflik itu sama seperti meninggalkan bom waktu. Nanti akan meledak, konfliknya jadi tambah besar. Setuju sama saudara? Bahwa menghindari konflik itu adalah cara yang keliru, salah.
Kalau saudara adalah tipe yang sama seperti saya, kita harus bertobat, kita harus introspeksi. Tapi juga ada model orang yang kedua, kecenderungan yang kedua, yaitu saudara adalah orang yang pengen cepat-cepat menyelesaikan konflik tersebut. Masalahnya jam 8, jam 8.15 saudara udah ada di depan rumahnya orang itu, saudara. Harus langsung kita meeting, segera selesaikan. Harus langsung dilabrak, harus langsung sudah dibicarakan, harus langsung segera diselesaikan masalah ini. Saudara, saya kasih tahu ya, itu juga keliru. Kenapa? Karena dua cara ini adalah cara yang sama yang sebenarnya tidak benar-benar menyelesaikan konflik. Tapi memaksakan kehendak dan keinginan dan hawa nafsu kita terhadap konflik tersebut. Kalau saudara adalah orang yang cenderung menghindari konflik, yaitu karena berhala saudara kenyamanan. Saudara tetap ingin nyaman di tengah-tengah konflik tersebut. Tapi kalau saudara adalah tipe yang pengen cepat-cepat menyelesaikan, saudara adalah orang yang pengen segera keinginan, kontrol, kendali, dan ego saudara. Itu kembali lagi ditaruh di tempat tersebut, saudara. Sehingga kalau kita perhatikan ini, that's exactly yang menjadi poin utamanya dari Rasul Yakobus. Justru itu yang dimaksud Yakobus di sini. Kenapa? Karena yang diajarkan Alkitab itu adalah ini, saudara. Bukan untuk segera menyelesaikan konflik. Bukan untuk cepat-cepat meresponi konflik. Tapi untuk merenungkan konflik dengan dalam. Merenungkan konflik yang terjadi adalah bagian yang jauh lebih penting daripada segera menyelesaikan konflik itu sendiri. Kenapa? Karena ini, perhatikan baik-baik. Dengan perenungan yang tepat, kita baru akan bisa meresponi konflik tersebut dengan tepat. Saya tanya kepada saudara yang hobinya paling cepat-cepat pengen menyelesaikan konflik. Seberapa sering konflik itu bukan selesai, tetapi malah jadi lebih besar. Karena saudara dengan cepat-cepat meresponi dengan cara yang tidak tepat. Kalau kita akui jujur ya saudara ya. Nah sehingga yang diajarkan Alkitab di sini adalah untuk kita yang pertama, terlebih dahulu. Insting pertamanya, refleks pertamanya adalah bukan bereaksi terhadap konflik tersebut. Tapi untuk merenungkan konflik itu dengan dalam. Nah, kenapa saudara ini itu penting? Nah, pertama-tama mungkin gini, ada di antara saudara yang tanya, oke, sebelum lanjut, yang dimaksud konflik di sini itu apa sih? Apakah artinya kalau kita ini sering gesekan di dalam gereja itu konflik? Enggak, saudara ya. Kata yang dipakai Yakobus untuk menjelaskan kata konflik di sini, perselisihan di sini, itu adalah kata polemos. Terdengar familiar buat saudara? Polemos. Kira-kira bahasa Indonesia apa yang mirip dengan ini, saudara? Polemos? Polemik, exactly. Polemik berasal dari kata polemos ini. Ini artinya adalah gini, saudara. Sebuah gesekan, sebuah masalah yang tidak bisa langsung diselesaikan, tapi itu menjadi berlarut-larut, akhirnya merusak sebuah hubungan, dan akhirnya menjadi perhatian banyak orang dan berdampak bagi orang-orang di sekitar saudara. Saudara ingat suatu hari Yesus pernah ngajar kalau saudara marah sama seorang, paling lama boleh sampai kapan saudara? Waduh ini kok jemaat Rock Riverside masa nggak ada yang baca Alkitab nih ya. Ingat saudara kalau marah nggak boleh dibawa tidur. Nah yang dimaksud Yakobus di sini itu adalah ini. Pada saat masalah itu tidak bisa langsung diselesaikan, menjadi sesuatu perselisihan, pertikaian yang berlarut-larut sehingga akhirnya merusak hubungan tersebut dan akhirnya berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Nah ini bisa terjadi, ini bisa menjadi apapun saja yang membuat kita tuh akhirnya tidak bisa mengasihi orang itu dengan benar lagi. Ini bisa apa saja yang menyakiti gereja sebagai tubuh Kristus. Dan pada akhirnya ini bisa menjadi apa saja yang membuat gereja menjadi kesaksian yang buruk bagi dunia yang menonton di luar sana. Bagaimana orang melihat sesama orang Kristen menyelesaikan perselisihan dan pertikaian di antara mereka? Bagaimana orang yang tidak percaya pada waktu masuk dalam gereja melihat cara orang di gereja menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang ada? Ini yang dimaksud Yakobus di sini. Dan ini saudara ya, sekali lagi kita bisa kembali lagi merenungkan bahwa gereja itu sangat-sangat penting bagi Kristus.
konflik, pertikaian, dan perselisihan yang tidak dimanage dengan baik, tidak diresponi dengan baik, itu menjadi sebuah masalah yang besar bagi Kristus. Kenapa? Karena itu menyakiti gereja sebagai tubuhnya. Saudara ada di sini, saudara, yang kalau saudara tangan saudara itu sakit, saudara itu biarin aja. Enggak, saudara ya. Kalau sakit itu lama-lama mengganggu dan merusak kehidupan saudara, saudara pasti akan bawa ke dokter, benar enggak? Untuk segera disembuhkan. Sama, saudara. Konflik bisa menjadi sebuah cancer, bisa menjadi sesuatu yang menyakiti tubuh Kristus. Dan sekali lagi kita merenungkan di sini bahwa Kristus sangat serius dalam kita belajar untuk bisa menangani dan meresponi konflik dengan baik, khususnya di dalam gereja dan antara sesama umat percaya. Jadi sangat menyedihkan kalau sampai ada orang gereja, sesama orang gereja saling membawa ke pengadilan, saling menjebloskan ke penjara, saling menjelekkan satu sama lain di sosial media, saling menjelekkan satu sama lain di dalam gereja sendiri. Hal itu sangatlah tidak elok, tidak cantik, dan sangatlah menjadi concern bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, menurut Yakobus, apa sih yang menjadi penyebab utama konflik ini? Nah, kalau saudara itu perhatikan tadi ya di ayat 1 sampai 4. Yang pertama, yang menjadi penyebab utama dari konflik ini itu adalah hawa nafsu kita yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Nah, kata hawa nafsu di situ, kata yang dipakai bahasa Yunaninya adalah hedone. Terdengar familiar lagi saudara, hedone, hedon. Yang artinya apa? Yang kalau kita bisa terjemahkan di dalam bahasa Inggris artinya adalah lust. Earthly passions. Hawa nafsu duniawi. Hawa nafsu apa? Gratifikasi. Mencari kepuasan duniawi. Ego pribadi. Keinginan pribadi. Nah, kenapa Yakobus secara spesifik pakai kata hedone, keinginan ini, hedone ini, sebagai penyebab utama di dalam setiap konflik. Ini yang dimaksud Yakobus. Yakobus pengen kita tahu bahwa setiap konflik terjadi, baik kita sadari apa enggak, baik kita setuju apa tidak, baik kita suka apa enggak suka, setiap konflik terjadi itu karena masih ada hedone, hawa nafsu, keinginan, ego di dalam hati setiap kita. Saudara, kalau saudara masuk ke gereja ini, maka saudara gak perlu waktu cukup lama, saudara tahu slogan gereja ini itu adalah bukan rumah orang sempurna. Saudara ya, kita sama-sama percaya bahwa kita semua ini adalah orang berdosa yang sudah dibenarkan. Yes, kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan, tapi sisa-sisa dosa itu masih sangat banyak tersisa dalam kehidupan kita. Setuju saudara? Setuju ya? Masih ada hawa nafsu, masih ada ego, masih ada keinginan yang serong di dalam hati kita. Nah, itulah yang dimaksud Yakobus di sini. Yakobus berkata, setiap konflik itu terjadi karena ada hedone tersebut di dalam hati setiap kita. Nah, tapi kalau saudara perhatikan lebih spesifik lagi di ayat keempat, saudara ya, keempat. Yakobus bukan hanya pakai kata hedone, Yakobus itu tambahkan satu kata lagi, yaitu dia berkata seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Apa hubungannya ini saudara? Mungkin saudara akan tanya, bus, Yakobus, apa hubungannya? Ini masalah perselisihan antara aku sama temanku, perselisihan antara aku sama saudaraku, perselisihan antara aku sama aku. Kenapa bisa urusannya itu aku tidak setia sama Tuhan? Nah, kalau saudara perhatikan ya saudara, kata tidak setia yang dipakai di situ, itu bahasa aslinya itu artinya itu adulterous. Atau kalau bahasa Indonesianya itu dengan ekstrim dipakai itu adalah penzina. Nah, mungkin ini udah nggak asing lagi buat saudara. Ini adalah sebuah kata spesifik yang Alkitab tuh sering pakai untuk merefer kepada penyembahan berhala. Saudara udah bisa mulai melihat titik terangnya. Jadi saudara ngerti ya yang dimaksud Yakobus ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik saudara. Sehingga yang dimaksud Yakobus di sini adalah ini.
untuk memberitahu kepada kita bahwa setiap konflik yang terjadi sebenarnya adalah konflik berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Saya coba elaborasi ya saudara ya. Saya coba elaborasi supaya saudara itu lebih nangkep di sini. Perhatikan saya baik-baik. Kalau kita mau merenungkan dengan jujur, di setiap konflik, itu tidak ada pihak yang 100% salah ataupun 100% benar. Gak ada saudara. Konflik itu selalu adalah kontribusi dari dua pihak. Pasti. Mungkin saudara akan bilang sama saya, oh iya setuju. Tapi kontribusinya itu adalah dia 90%, saya 10%. Ya terserah saudara ya. Ini sesuai dengan standar kerendahan hati masing-masing saudara ya. Oke. Tapi intinya tidak ada satupun konflik. Itu yang terjadi itu ada yang 100% benar dan 100% salah. Tidak ada. Apapun itu. Saya tidak peduli. Setiap konflik. Tidak peduli seberapa saudara itu merasa pihak yang bersalah kepada saudara itu begitu jahatnya atau begitu salahnya gitu sama saudara. Tetap di dalam setiap konflik itu ada kontribusi dari dua pihak. Nah, apa kontribusi tersebut? Kontribusi tersebut adalah ini, bahwa di dalam setiap konflik itu ada hedone di dalam hati orang itu masing-masing yang saling bertikai dan berselisih masing-masing. Sehingga Yakobus Alkitab di sini mengajarkan kepada kita pada waktu konflik itu terjadi. Untuk kita yang pertama itu enggak fokus dengan kesalahan orang tersebut. Untuk kita tuh enggak fokus dengan keadaan yang terjadi. Untuk kita tuh enggak fokus dengan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan konflik itu terjadi. Tapi Alkitab mengajar kita untuk langkah pertama yang kita tuh selalu harus lakukan pada waktu kita menghadapi konflik adalah untuk kita fokus memeriksa hati kita masing-masing. Kenapa? Karena setiap konflik terjadi ada sebuah hedone, hawa nafsu, keinginan yang saling bertentangan di dalam diri kita. Atau kalau kita mau lebih spesifik lagi, di dalam setiap konflik kita bisa melihat berhala kita yang saling bertikai satu sama lain. Jadi, setiap konflik adalah sebuah opportunity, adalah sebuah kesempatan, adalah sebuah alat yang sering kali Tuhan pakai untuk apa saudara? Untuk kita melakukan cek dan introspeksi yang dalam dan lama ke dalam hati kita. Dan lalu kalau kita bisa secara jujur menemukan berhala-berhala yang tersembunyi di dalam hati kita. Yang selama ini mungkin gak kelihatan dan kita tuh gak tahu. Yang baru terungkap lewat konflik tersebut. Berhala yang mungkin selama ini tidur di dalam diri kita. Berhala yang mungkin selama ini tersusun rapi, tertutup rapi di dalam hati kita. Lalu Tuhan pakai orang itu. Tuhan pakai keadaan itu, Tuhan pakai konflik itu untuk menyentil dan membuka tutupnya. Sehingga saudara bisa melihat sesuatu yang ternyata tersembunyi sekian lama di dalam hati kita. Kenapa keluarga bisa bertengkar karena uang saudara? Apapun alasannya saudara ya. Kalau saudara sangat sulit mengampuni karena uang. Kalau saudara itu sangat sulit untuk bisa rekonsiliasi karena uang. Kalau saudara itu sangat sulit untuk menerima keadaan itu karena uang. Kalau saudara itu sangat kecewa dan marah dan benci orang tersebut karena uang. Saudara mungkin mulut saudara bilang, aku bukan penyembah mamon. Aku tidak memberalakan uang. Uang bukan segalanya bagi aku. Tapi kalau konflik karena uang itu begitu menyakiti kehidupan saudara. Maka saudara bisa tahu lewat konflik tersebut. Bahwa uang masih menjadi berhala di dalam hidup saudara. Di dalam pelayanan ministry, sesama tim pelayanan, begitu sulit untuk bekerja sama. Begitu sulit untuk menyelesaikan sebuah masalah yang simple. Karena sebuah ego, karena pengakuan, karena whatever it is. Karena keinginan saudara yang tidak dipenuhi. Lalu karena itu saudara jadi gak bisa bekerja sama dengan baik. Saudara gak bisa rekonsiliasi. Saudara gak bisa saling mengasihi dan saling melayani. Maka saudara mau bilang seperti apapun juga, ego dan keinginan saudara itu masih menjadi berhala di dalam hati saudara. Kalau sepasang suami istri
terus-menerus ribut karena anak. Maka Bapak Ibu, mungkin tanpa kita sadari, anak sudah menjadi berhala bagi kita. Saya bisa teruskan di dalam contoh yang banyak sesuai dengan kehidupan saudara masing-masing, dengan kehidupan saya masing-masing. Tapi prinsipnya di sini adalah ini saudara ya. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita tidak bereaksi terlalu cepat terhadap sebuah konflik. Merespon terlalu cepat terhadap sebuah konflik. Tetapi pada waktu konflik terjadi, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan perenungan dengan dalam. Melihat ke dalam hati kita. Kenapa? Karena seringkali konflik adalah sebuah alat di mana kita bisa melihat berhala-berhala yang tersembunyi di dalam hati kita. Sehingga kalau saudara lihat ya, cara meresponi konflik yang nanti Yakobus itu ajarkan. Caranya itu bukan untuk dengan cara yang horizontal, tetapi meresponi secara vertikal. Saya bacakan dengan bahasa Inggris ya saudara. Bahasa Inggrisnya ini ngena banget gitu. Karena apa? Gini saudara ya. The way to respond to conflict is not horizontally, but vertically. Kenapa? Because anything that hurt or disappoint you horizontally, it's meant to point you vertically. Saudara bisa mengerti? Cara merespon konflik itu bukan secara horizontal. Tapi yang terutama cara untuk meresponi konflik itu adalah secara vertikal. Kenapa? Karena segala sesuatu yang menyakiti engkau, mengecewakan engkau secara horizontal, itu adalah cara Tuhan untuk memimpin engkau kepada jalan yang vertikal. Karena segala sesuatu yang menyakiti engkau dan tidak bisa memuaskan keinginanmu di dunia ini, yang kau berusaha dapatkan dari orang lain, yang akhirnya itu membuat engkau berkonflik sama orang lain, Tuhan berkata justru itu untuk membuat kau sadar bahwa satu-satunya yang bisa memberikan kepuasan tersebut dan kemenangan tersebut adalah Tuhan, bukan manusia. Nah, dengan kacamata berpikir itu, makanya Yakobus memberikan kepada kita cara meresponi konflik itu seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, ini cara merespon konflik, perhatikan baik-baik. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini aneh ya saudara ya, karena kalau saudara berpikir, kita mungkin berpikir, loh cara meresponi konflik harusnya kita datang kepada orang yang kita itu berkonflik sama dia. Benar gak saudara? Kalau kita konflik sama A, maka solusinya itu adalah yang pertama kita harus cepat-cepat datang kepada A. Tapi saudara perhatikan gak di sini solusinya? No. Bukan itu yang Alkitab ajarkan. Yang Alkitab ajarkan yang pertama dan utama pada waktu konflik terjadi, bukan cepat-cepat datang ke orang itu untuk membalas dia, menyelesaikan konflik itu bukan, tapi mendekat kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Dan perhatikan baik-baik. Tahirkanlah tanganmu. Tahirkan itu bahasa lainnya itu bersihkan tanganmu. Sekali lagi kita diingatkan ya. Di dalam setiap konflik tidak ada yang tangannya benar-benar bersih. Nggak ada saudara. Di dalam setiap konflik yang terjadi, tangan kita pasti ada kotor. Yang menjadi bagian kita di dalam konflik tersebut. Dan Tuhan gak fokus kita membersihkan tangannya orang lain. Tapi Tuhan ingin untuk kita datang kepada Tuhan, untuk Tuhan membersihkan tangan kita. Hai kamu, Tuhan gak bilang mereka, Tuhan gak bilang dia, kamu, aku, orang-orang berdosa. Dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi cara merespon konflik yang benar menurut Alkitab. Yang pertama, bukan datang kepada orang tersebut, tapi terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Merenungkan hedone kita. Merenungkan dosa kita. Merenungkan ada hal-hal yang masih menjadi berhala di dalam hati kita. Dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
dan bertobat dari dosa-dosa kita. Dan sekali lagi, membiarkan Tuhan menyembuhkan kita, membersihkan kita, dan memuaskan kita sekali lagi. Dan malah kalau saudara lihat ya di ayat kelima, itu Tuhan gak bersikap pasif, tapi Tuhan bersikap aktif. Dia pakai kata seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa roh yang ada di dalam hatimu itu sedang diingininya dengan cemburu. Jadi dengan kata lain kalau kita bisa bilang, setiap konflik adalah cara Tuhan untuk menarik diri kita kembali datang dan mendekat kepada Dia. Tadi saudara ingat ya ada kata mendua hati, adulterous, penzina. Itu adalah sebuah kata yang kalau di perjanjian lama dipakai di dalam ceritanya Gomer. Saudara ingat ada seorang tokoh yang bernama Gomer. Dia adalah seorang pelacur, saudara. Suatu hari ada seorang nabi yang bernama Hosea. Yang Tuhan itu perintahkan kepada nabi ini sebuah instruksi yang aneh sekali, saudara. Saya yakin kalau saudara jadi Hosea mungkin kita nggak taat, saudara ya. Yaitu saudara dikasih perintah untuk menikahi Gomer sang pelacur itu. Nah masalahnya ini bukan pelacur biasa. Ini pelacur yang paling terkenal dan paling populer di kota itu sebagai pelacur yang paling top pelacurnya, saudara ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Hosea ini taat kepada Tuhan. Seorang nabi, pria terhormat, suci, menikahi seorang pelacur, mengasihi pelacur tersebut. Tapi yang terjadi adalah pelacur ini tidak berubah, tapi terus-menerus melacurkan dirinya. Lalu yang terjadi itu apa, saudara? Setiap hari si Hosea ini ngasih Gomer makan, menyediakan segala sesuatu yang dia perlukan. Tapi Gomer ini setiap hari keliling dari rumah ke rumah, cari dari orang lain. Ngambil roti dari orang lain, melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu dari yang padahal tuh Hosea sudah penuhi di dalam diri Gomer. Nah saudara baca ayat ini, itu gambarannya persis yang dimaksudkan Tuhan di sini. Setiap kali kita berkonflik, setiap kali kita berselisih, setiap kali kita bertikai, sampai kita tuh gak bisa mengampuni, sampai kita tuh begitu kecewa, sampai kita begitu marah, sampai kita begitu pahit. Tuhan sedang berkata kepada saudara, hanya aku yang bisa memberikan apa yang hatimu cari. Dan hal itu memang tidak akan pernah engkau temukan dari orang atau keadaan manapun. Sehingga konflik adalah cara Tuhan kepada kita Gomer. Untuk kita melihat penyediaan yang luar biasa dan jauh lebih besar. Yang Tuhan itu sebenarnya sediakan bagi kita. Tetapi selama ini kita berkonflik, kita berusaha mendapatkannya dari tempat yang keliru. Kalau kita sadar, alasan kita begitu kecewa, marah, dan pahit di dalam sebuah konflik adalah karena kita mengharapkan kepuasan dari tempat yang salah dan kita tidak pernah mendapatkannya. Lihat saya, saudara, lihat saya. Saudara tahu kenapa saudara sulit mengampuni orang tersebut? Saudara tahu kenapa mukanya orang tersebut itu masih menggantui impian saudara, hati saudara? Mengapa kebencian, marah, dan kekecewaan itu masih membelenggu saudara? Alasannya adalah saudara mencari dan mengharapkan kepuasan dari tempat yang salah. Dan saudara tidak bisa mendapatkannya. Dan saudara terus kecewa, terus marah, dan terus pahit karenanya. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa konflik membuktikan dan menunjukkan kepada kita. Sekali lagi menunjukkan kepada kita. Untuk kita mencari semuanya itu di tempat yang benar. Yaitu siapa? Pribadi Allah sendiri. Seorang teolog terkenal bernama Watchman Nee, dia pernah berkata seperti ini. Konflik, pertikaian adalah sebuah alat yang seringkali dipakai Tuhan untuk mengingatkan umat percaya kembali kepada kepuasan dan kemenangan yang memang hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Sehingga kesimpulannya, respon yang benar terhadap konflik
adalah untuk pertama-tama datang kepada Tuhan, menyadari berhala kita, menyadari kehausan kita, menyadari kehancuran kita, dan menemukan kepuasan itu di dalam Tuhan. Dan pada saat kehausan jiwa kita sudah terlebih dahulu dipuaskan oleh Tuhan, maka akan jauh lebih mudah untuk akhirnya saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Dan akhirnya saudara akan bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan sehat. Tanpa terlebih dahulu damai itu saudara temukan di dalam Tuhan, maka saudara akan selamanya tidak bisa mengampuni dan menawarkan damai dan pengampunan itu kepada orang yang bersalah kepada saudara. Nah, saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Saya yakin 100% ini adalah yang menjadi pertanyaan saudara. Kenapa? Karena ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Yaitu pertanyaannya berbunyi seperti ini. Oke, itu semua susah, berat, tapi oke. Kalau kita lakukan itu semua, pertanyaannya cuma satu. Bagaimana kalau orang yang satunya lagi tidak pernah bertobat, tidak pernah mau berdamai, dan terus resek dan jahat sama kita? Jujur saudara, apakah itu yang menjadi pertanyaan kita? Benar nggak? Oke, aku datang sama Tuhan, aku bertobat, aku mengakui berhalaku, tapi gimana kalau suamiku nggak pernah sadar? Gimana kalau istriku nggak pernah sadar? Gimana kalau dia teman sepelayananku tuh nggak pernah sadar? Gimana kalau orang itu nggak pernah berubah? Nah, disinilah justru keindahan dan luar biasanya implikasinya, saudara. Nah, kalau saudara ingat ya, suatu hari Rasul Paulus itu pernah berkata seperti ini, memberikan kepada kita perintah seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kalau selama ini saudara ngelihat ini sebagai sebuah perintah saja, maka saudara akan gagal melihat keindahan dan luar biasanya daripada firman ini. Nah, hari ini saya pengen saudara melihat firman ini bukan hanya sebagai perintah, tetapi juga sebagai sebuah janji. Katakan kanan kirinya, janji. Perhatikan firman ini berkata seperti ini. Sedapat-dapatnya, selama hal itu bergantung pada bukan mertua saudara, bukan suami saudara, bukan teman saudara, bukan musuh saudara. Padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, mungkin saudara masih tanya lagi, di mana indahnya ayat ini? Benar nggak saudara? Ini bukan indah, ini malah bikin lebih parah ini firman ini, lebih berat. Nah, saya kasih tahu saudara implikasinya. Saudara tahu nggak sih saudara? Kalau hati saudara itu sudah menemukan dan mendapatkan damai di dalam Tuhan, dan damai Tuhan itu sudah saudara alami dan sudah memuaskan hati saudara dan sudah memerdekakan hati saudara, maka saudara tahu nggak sih, saudara itu akan bisa hidup damai di dalam situasi apapun di dunia ini. Saudara akan bisa mengalami kebebasan, kemerdekaan, dan damai even di tengah-tengah konflik dan tidak peduli apapun yang orang lain lakukan bagi saudara. Saudara tidak akan dibelenggu dengan yang namanya amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan. Kenapa? Karena saudara sudah mendapatkan damai dari tempat yang jauh lebih kaya dan jauh lebih besar daripada itu semua. Saya kasih tahu sama saudara, di dalam dunia ini kita nggak bisa bebas dari konflik, betul. Tapi kita bisa bebas dari belenggu dan kejahatan konflik. Saudara nggak bisa bebas dari konflik, saya akui itu. Kita hidup di dunia yang udah jatuh di dalam dosa, kita semua adalah manusia, kita nggak bisa bebas dari konflik. Tapi kita bisa bebas dari kutuk konflik. Nah, disinilah yang dimaksudkan implikasinya oleh Rasul Yakobus. Ayat 10-12. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim,
yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Jadi ini implikasinya saudara ya. Pada waktu hati saudara sudah dipuaskan dengan damai surgawi. Dan pada waktu saudara itu sudah dipuaskan dengan damai sejahtera yang saudara itu temukan bukan dari orang lain. Bukan dari konflik tersebut. Bukan daripada hasil konflik tersebut. Tapi daripada Allah. Maka saudara ini akan bisa menjadi agen damai di dalam konflik tersebut. Saudara akan bisa dengan bebas dan dengan rendah hati menawarkan dan menunjukkan damai. Kenapa? Karena hati saudara tidak lagi haus dengan apa yang menjadi kemenangan atau hasil daripada konflik yang saudara itu perjuangkan tersebut. Saudara bisa mengerti ya maksud saya ya? Kalau enggak saudara, kalau bukan hati kita ini terlebih dahulu dipuaskan oleh damai Allah, saudara tahu apa yang terjadi? Saudara akan selalu merasa untuk menjadi hakim bagi saudara, sesama saudara. Kalau bukan damai sejahtera Allah yang terlebih dahulu menyembuhkan hatimu, memuaskan hatimu, yang cenderung untuk kita lakukan adalah kita menfitnah sesama kita. Kalau kita mau akui jujur, ini cenderung kita lakukan. Loh, maksudnya fitnah itu apa? Engkau memperbesarkan dosa sesamamu dan mengecilkan dosamu sendiri. Itu fitnah saudara. Lalu yang kedua, engkau akan terus-menerus berjuang untuk menghakimi saudaramu. Tapi apa yang dibicarakan firman Tuhan di sini, itu bukan solusinya. Engkau akan terus kecewa, engkau akan terus pahit. Kenapa? Karena engkau tahu engkau bukan hakimnya. Bukan engkau yang pegang kendali. Bukan engkau yang bisa membalas semuanya itu. Oleh sebab itu yang diajarkan Alkitab adalah untuk engkau menemukan damai dari Allah di tengah-tengah konflik tersebut. Bukan dari konflik tersebut. Nah ini implikasinya bagi kehidupan kita. Pada waktu kita mengerti kebenaran ini, maka setiap konflik terjadi dalam kehidupan kita, mungkin yang dilakukan orang itu sangat merugikan saudara, mungkin yang dilakukan orang itu sangat menyakitkan saudara, tapi itu tidak membuat saudara dibelenggu dengan amarah, benci, kepahitan. Kenapa? Karena saudara punya damai yang lebih besar daripada apa yang konflik itu bisa lakukan kepada diri saudara. Nah saya simpulkan ya, conclusion-nya tutup dengan ini, pemain praise and worship semua bisa kembali. Jadi conclusion-nya saudara ya, conclusion-nya yang pertama, pada waktu konflik terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus lakukan, renungkan dengan dalam. Renungkan. Jangan refleksnya setiap konflik terjadi itu kita melihat kesalahan orang tersebut, jangan. Jangan kita melihat keadaan yang terjadi. Tapi setiap konflik terjadi, yang pertama renungkan. Ke dalam hati kita, bagaimana konflik itu mengekspos hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita. Adakah berhala-berhala yang Tuhan itu tunjukkan di dalam hati kita lewat konflik tersebut. Lalu yang kedua, datang, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan engkau. Dan definisi meninggikan di sini, saudara ya, definisi meninggikan di sini bukan seperti yang dunia ini tawarkan, bukan seperti yang dunia ini tunjukkan. Kita kalau punya kacamata dunia, kita akan melihat, oh meninggikan itu artinya kalau Tuhan meninggikan kita, maka kita akan menang dari konflik tersebut. Orang yang salah sama kita itu akan dihukum, kita akan melihat dia menderita, kita akan puas melihat apa yang terjadi dalam kehidupan dia. No. Bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini Allah meninggikan kita adalah gini, Allah memberikan kepada kita damai, sejahtera, dan kepuasan di tengah-tengah konflik tersebut. Sehingga kita tidak lagi haus dan kita tidak lagi hidup kita ini bergantung kepada apa yang menjadi hasil daripada konflik tersebut. Nah, siapa teladan utama kita di dalam hal ini? Pada waktu kita ingat firman itu, sudah lihat ya, sambil kita lakukan perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Saudara kalau baca perintah itu, muncul enggak saudara di dalam pikiran saudara seorang pribadi yang pernah menjadi teladan di dalam melakukan hal ini bagi kita? Siapa dia? Namanya adalah Yesus. Rasul Paulus menggambarkan apa yang dilakukan Yesus Kristus seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidup bersama. Rasul Paulus sudah tahu, di dalam hidup bersama kita nggak bisa lepas dari konflik.
Di dalam hidup bersama kita nggak bisa lepas dari mungkin kita saling menyakiti satu sama lain. Tetapi perhatikan baik-baik. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kan yang kita lakukan. Kenapa konflik begitu menyakiti kita? Karena kita merasa kita punya hak. Kita merasa kita punya entitlement. Kita merasa kita punya sesuatu yang harus kita pertahankan. Dan yang membuat kita susah dalam kita mengampuni atau menyelesaikan konflik tersebut adalah kita susah dalam kita melepaskan apa yang kita pertahankan itu. Tapi perhatikan apa yang Kristus lakukan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, baca sama-sama yang keras saudara. 1, 2, 3. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi ayat 9 perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi setiap kali saudara hadapi konflik dan setiap kali saudara itu memiliki sesuatu yang saudara itu pertahankan. Dan saudara tahu kalau saudara ampuni orang tersebut, kalau saudara menawarkan damai untuk konflik tersebut, maka resikonya mungkin saudara akan kehilangan sesuatu yang saudara pertahankan ini. Apa yang harus saudara lakukan? Lihat teladan saudara. Bagaimana Tuhan, Raja dan Juru Selamatmu sudah mengosongkan dirinya, melepaskan apa yang menjadi haknya. Bagi siapa? Bagi saudara. Dan dia bahkan saat merendahkan dirinya, taat sampai mati. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Yang adalah orang-orang yang pada waktu itu adalah musuhnya. Gak layak untuk menerima karunia-Nya. Tapi Allah merendahkan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga hari ini, pada waktu saudara terus melihat teladan itu. Dan pada saat saudara terus mengenal teladan itu dengan lebih dalam kehidupan saudara. Saudara akan mampu mengampuni orang yang sangat bersalah kepada saudara sekalipun. Yang sangat menyakiti saudara sekalipun. Yang sangat merugikan saudara sekalipun. Kenapa? Karena saudara sudah menerima kasih dan pengampunan yang jauh lebih besar daripada yang saudara mampu berikan kepada sesama saudara. Dan pada waktu saudara harus merendahkan diri saudara di hadapan Allah, saudara bisa dengan percaya dan yakin melakukannya dengan tidak ragu-ragu. Seringkali kita ragukan, Tuhan kalau aku merendahkan diri di hadapan-Mu dan aku merelakan ini, apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu? Kita gak percaya sama Tuhan. Tapi lewat teladan Yesus kita bisa lihat bahwa pada waktu Yesus merendahkan dirinya, Allah sangat meninggikan dia. Dan kalau Tuhan yang memerintahkan saudara, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan Dia yang akan meninggikanmu. Maka Allah yang akan meninggikanmu. Bukan manusia. Bukan keadaan. Bukan hasil dari konflik itu. Tapi kalau saudara merespon benar dan hidup benar di hadapan Allah, maka Allah sendiri yang akan meninggikan saudara. Dan itu adalah janji yang utama dan sejati dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kalau ini terjadi saudara ya, seperti bagaimana kita melakukan perjamuan kudus ini, yaitu kita sudah dipersatukan dengan Allah, sekarang kita dipersatukan dengan satu sama lain sebagai sebuah gereja. Kalau Filipi 2 ayat 5-11 itu terjadi, yaitu pikiran dan perasaan Yesus itu yang menjadi pikiran dan perasaan kita. Maka yang terjadi itu adalah gini, quote yang terakhir bisa dibaca sama-sama. Maka gereja akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi dunia di luar sana. Yang terakhir saudara ya, Brooke Parson bilang seperti ini. Kalau pikiran dan perasaan Yesus itu ada di dalam kita, maka ini yang akan terjadi di dalam gereja. Kasih kita akan satu sama lain, sebagaimana Yesus telah mengasihi kita dengan pelayanan yang penuh pengorbanan, penyangkalan diri, pengorbanan diri. Ini yang akan menjadi kesaksian yang paling besar dari gereja bagi dunia yang
melihat. Bagaimana orang melihat gereja? Bagaimana orang melihat kita? Harusnya ini yang mereka lihat. Dan biarlah ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini.